Kasus Sritex pun hanya sedikit dari puncak gunung es kejatuhan industri nasional yang sedang melanda. Sritex juga bukan industri pertama yang runtuh. Sejak awal tahun ini, seenggaknya ada 9 industri, dari mulai industri tekstil sampai keramik yang terkena badai PHK karena nggak sanggup bertahan di tengah genjatan impor. Halo Sobat Media Indonesia, selamat datang di The Editors. Alkisah riwayat Sritex dan kondisi kejayaan industri dalam negeri yang ambruk juga di saat Prabowo Subianto baru beberapa hari berkuasa. Tentu bukan rezim Prabowo penyebabnya. Lalu salah siapa? Komisarisnya? Atau direksinya? 50.000 pekerja Sritex pun terancam. Bukan hanya pilot yang mendera Sritex. Tumpukan utang yang nilainya mencapai 25 triliun rupiah pun bikin ketar-ketir. Pasalnya, utang itu menyebar di sejumlah bank termasuk BUMN. Jika dibiarkan, dikhawatirkan utang ini akan berefek domino pada perbankan. Kasus Sritex pun hanya sedikit dari puncak gunung es kejatuhan industri nasional yang sedang melanda. Sritex juga bukan industri pertama yang runtuh. Sejak awal tahun ini, seenggaknya ada 9 industri, dari mulai industri tekstil sampai keramik yang terkena badai PHK karena nggak sanggup bertahan di tengah genjatan impor. Kementerian Tenaga Kerja juga sudah mencatat bahwa badai PHK sesungguhnya sudah terjadi sejak awal tahun ini. Sampai di pertengahan tahun, angka PHK di Indonesia sudah mencapai 101.000 lebih. Ini sudah menjadi alarm paling kencang soal deindustrialisasi terjadi di negeri ini. Deindustrialisasi adalah situasi ketika peran industri terhadap ekonomi makin berkurang dan beralih ke sektor lain seperti jasa dan layanan. Bagi Indonesia, tentunya ini mimpi buruk. Karena dengan ratusan juta penduduk Indonesia, tentunya industri terutama padat karya menjadi sektor yang penting untuk penunjang ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Situasi ini sudah jauh-jauh hari sudah diramalkan oleh ekonom senior almarhum Faisal Basri. Pemikir cemerlang itu sudah pernah mewanti-wanti pemerintah bahwa pemerintah harus mendukung industri tanah air dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pengendalian impor lewat berbagai regulasi. Tapi, bukannya mendukung pengusaha, pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan itu diterbitkan Mendak saat itu Zulkifli Hasan atas arahan Presiden Joko Widodo guna melonggarkan keran impor. Melalui aturan itu, importir dapat mengimpor barang tanpa harus mendapatkan izin teknis dari Kementerian Perindustrian. Dampaknya sudah barang tentu, bikin impor merajalela. Impor legal dibuka lebar, tapi itu masih ditambah dengan masalah impor ilegal yang belum ada obat patennya. Komisaris Utama Sritex usai bertemu dengan Menteri Perindustrian pun mengakui kalau Permendak itu jadi salah satu yang berkontribusi pada jatuhnya Sritex. Ekonom hingga asosiasi pengusaha sudah teriak-teriak lantang memprotes aturan ini supaya direvisi. Bahkan protes serupa juga lantang diutarakan oleh sesama menteri dari Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Diserang habis-habisan dari berbagai sisi, malah nggak bikin Zulkifli Hasan goyah. Ia justru makin kukuh dan pasang badan untuk mempertahankan aturan itu. Ia menegaskan aturan itu sudah mengakomodir seluruh kepentingan. Pertanyaannya, kepentingan siapa? Lain Zulkifli Hasan, lain pula Jokowi. Dia selalu mengandalkan lagu lama saat ditanya lesunya perekonomian, yaitu menyalahkan kondisi ekonomi global sampai konflik geopolitik. Padahal, ekonomi Indonesia lesu, tapi industri negeri tetangga seperti Vietnam justru tumbuh subur. Industri manufaktur Vietnam tumbuh 13%. Pertumbuhan ekonominya 6,1%. Jelas-jelas di atas Indonesia yang stagnan di angka 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Vietnam diprediksi melejit ke 6,5% tahun depan. Tentunya lesunya industri dalam negeri seperti sekarang ini akan menjadi tantangan berat di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkannya jadi satu hal yang kelihatannya susah digapai. Apalagi menteri yang menerbitkan Permendak pelonggaran impor itu justru duduk manis di pemerintahan. Jadi Menko pula. Presiden perlu peka terhadap masalah ini. Para menteri harus segera bergerak. Jangan terlalu lama sibuk cari kantor baru dan cari celah-celah anggaran baru.
ada segudang masalah yang menanti, salah satunya menyangkut isi perut rakyat di tanah air ini. Industri kita belum kuat. Industri kita masih rentan. Yang jadi korbannya siapa lagi kalau bukan para karyawan. Pekerja adalah motor penggerak ekonomi. Mereka juga rakyat yang perlu dilindungi dan diayomi.